Lansia ini kalau kita bicara secara umum, beliau-beliau adalah orang tua kita. Dan kalau kita bicara orang tua, di agama kita memerintahkan untuk kita menghormati orang tua, atau istilahnya birrul walidain gitu ya. Sehingga ini ada semangat yang harus kita bersama perjuangkan, yaitu semangat untuk menghormati orang tua yang mungkin kita bahasakan dengan lansia. Tapi sepanjang pengamatan kami, program PKL ini belum optimal, belum bisa memberikan sebuah kondisi di mana keluarga yang memiliki lansia itu menyadari bahwa orang tua yang ada di dekat kita, orang tua yang ada di sekeliling kita itu adalah orang yang harus kita muliakan, yang harus kita prioritaskan. Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hanifah Nur Saadah di acara PKS Legislatif Corner, membahas isu dari sudut pandang yang pas. Kali ini saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa, yaitu Bu Hajah Sri Kusnaini dari anggota fraksi PKS DPRD Kota Bogor sekaligus anggota Komisi 4 DPRD Kota Bogor. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah, langsung saja. Kali ini kami akan membahas tentang lansia, Bu. Lansia yang kita ketahui adalah kelompok masyarakat dengan usia di atas 60 tahun. Yang kita ketahui bahwa kelompok ini tuh rentan terhadap situasi yang disebabkan adanya perubahan dari kondisi fisik, psikologi, sosial. Jadi mempunyai lebih banyak resiko sosial seperti itu. Nah, menurut Ibu sendiri bagaimana kondisi pengelolaan perlindungan lansia di Kota Bogor, Ibu? Baik, terima kasih Hanifah ya. Yang pertama saya perlu menyampaikan bahwa lansia ini kalau kita bicara secara umum, beliau-beliau adalah orang tua kita. Dan kalau kita bicara orang tua, di agama kita memerintahkan untuk kita menghormati orang tua, atau istilahnya birrul walidain gitu ya. Sehingga ini ada semangat yang harus kita bersama perjuangkan, yaitu semangat untuk menghormati orang tua yang mungkin kita bahasakan dengan lansia, lanjut usia gitu ya. Ini semangat yang harus terus hidupkan. Jadi filosofi ini yang harus dikedepankan dulu, bahwa beliau-beliau adalah orang yang harus kita hormati, orang yang harus kita sayangi, orang yang harus kita posisikan sedemikian rupa dengan mulia agar kita mendapatkan banyak kebaikan dan keberkahan. Gitu. Terkait itu ya Bu ya tadi, lansia ini adalah orang tua kita gitu ya Bu ya, yang harus memang kita lindungi, kita jaga gitu. Nah, menurut Ibu sendiri program-program pemerintah di Kota Bogor ini sudah mencakup untuk perlindungan lansia belum Bu? Baik, ya jadi saat ini misalnya yang sudah ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, memang dari pusat ada program yang namanya Bina Keluarga Lansia ya. Di samping ada program Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, itu ada program namanya Bina Keluarga Lansia. Tapi sepanjang pengamatan kami, program PKL ini belum optimal, belum bisa memberikan sebuah kondisi di mana keluarga yang memiliki lansia itu menyadari bahwa orang tua yang ada di dekat kita, orang tua yang ada di sekeliling kita itu adalah orang yang harus kita muliakan, yang harus kita prioritaskan. Dengan cara tadi gitu ya, harusnya dari dinas itu memberikan semacam pelatihan atau pemahaman edukasi yang sebaik-baiknya kepada keluarga-keluarga yang memberikan lansia. Nah, ini belum, saya lihat di lapangan belum berjalan dengan baik. Satu sisi pertama itu. Nah, yang kedua, kalau kita bicara tentang akses pelayanan publik ya, akses fasilitas-fasilitas publik misalnya gitu kan, kalau kita bicara lansia itu kan dalam tanda kutip
bukan hanya kebutuhan fisik sebenarnya, bukan hanya kebutuhan fisik, tapi juga kebutuhan mental gitu ya. Nah, kalau kita bicara dari sisi kebutuhan fisik gitu, kita sih sangat berharap misalnya, contoh misal kalau di loket-loket pelayanan publik, apakah misalnya di perbankan atau mungkin di loket misalnya pensiun gitu ya, atau di loket-loket yang lain gitu yang sifatnya itu fasilitas publik, kita sangat berharap sekali biar ada loket khusus yang diperuntukkan buat para lansia, termasuk misalnya di layanan kesehatan. Ini saya belum melihat ada loket yang dikhususkan atau memprioritaskan lansia. Satu sisi itu. Kemudian yang kedua misalnya kalau kita bicara tentang kebutuhan fisik juga misalnya, kita sih berharap adalah disediakan mungkin kursi roda atau kursi yang khusus lansia. Kalau di transportasi umum misalnya yang saya lihat sudah ada mungkin di kereta api gitu ya, kereta api gitu kan, mungkin di bis umum mungkin sudah ada, tapi kalau misalnya naik angkot kita belum melihat ada misalnya yang kursi dikhususkan untuk lansia dan sebagainya. Itu dari sisi fisik. Sebenarnya bukan cuma itu saja, tapi misalnya kalau kita berbicara sarana ibadah gitu ya, apakah masjid atau mungkin gereja dan yang lain-lainnya gitu. Di beberapa masjid misalnya saya melihat memang sudah ada kursi-kursi khusus yang dipakai oleh para lansia untuk sholat, yang para lansia ini yang mungkin sudah nggak bisa lagi sholat dengan duduk di lantai, tapi harus duduk dengan lutut yang tertekuk seperti ini karena memang kondisi orang lansia itu kebanyakan bermasalah di kaki ya. Ini sebagian masjid sudah ada, tapi belum menjadi sesuatu yang masif yang dalam tanda kutip dikondisikan secara optimal oleh pemerintah Kota Bogor dan sebagainya. Kemudian kalau kita bicara sesuatu yang sifatnya di luar fisik ya, tapi misalnya tadi kebutuhan dari sisi psikologis, mental dan sebagainya, suasana saling menghormati, mengajak bicara, kemudian memperlakukan dengan baik, dengan ramah orang tua kita ya di ruang-ruang publik itu saya belum melihat ada support, ada dukungan yang cukup optimal dari pemerintah Kota Bogor. Mestinya mungkin kita berharap nanti ada semacam edukasi kepada masyarakat secara umum, khususnya lagi adalah masyarakat yang keluarganya memiliki lansia itu dibuat semacam pelatihan atau mungkin arahan edukasi dan sebagainya untuk membangun komunikasi yang lebih intensif dengan orang tua. Karena saya ngobrol dengan beberapa lansia, beberapa orang tua itu salah satu permasalahan saya itu dalam tanda kutip merasa kesepian. Gitu. Jadi ini sangat penting, bukan sekedar kebutuhan fisik, gitu ya. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita berharap bahwa lansia ini diberdayakan, ya, karena orang tua itu kan punya banyak pengalaman dan ilmu, gitu. Itu. Tadi yang sesuai yang sudah Ibu katakan ya, bahwa memang di masjid-masjid sudah ada sebenarnya kursi-kursi yang tersedia untuk para lansia, namun belum dioptimalkan. Beberapa angkutan umum juga sudah ada, tapi memang mungkin belum maksimal, pun layanan kesehatan belum terlihat gitu ya Bu ya. Nah, ada nggak karena ini dari DPRD ya Bu ya, kan DPRD sebagai lembaga legislatif yang membuat peraturan gitu Bu, apakah sudah ada peraturannya terkait apakah kewajiban untuk setiap fasilitas publik itu ada fasilitas khusus untuk lansia gitu Bu? Ya, baik. Jadi sebenarnya kalau di tingkat pusat sendiri itu undang-undang terkait dengan lansia itu sudah cukup lama. Ya, dari tahun 98 itu sudah ada undang-undangnya. Tapi memang kemudian untuk turun ke provinsi dan kota atau kabupaten sendiri, ya kalau boleh dibilang sebenarnya kita cukup terlambat ya. Memang saat ini DPRD sudah mengajukan raperda inisiatif ya untuk membuat, dan saat ini sudah masuk di pembahasan pansus raperda tentang perlindungan lansia. Perlindungan dan pemberdayaan lansia gitu ya. Nah, kita berharap bahwa dari raperda ini kita ingin mewujudkan lansia yang bermartabat dan sejahtera. Kalau kita bicara sejahtera itu bukan hanya sejahtera secara fisik, tapi juga sejahtera secara mental, spiritual dan sebagainya gitu ya. Makanya nanti di raperda yang sekarang sedang dibahas di pansus itu kita berharap ada banyak hal ya yang kita minta untuk nanti ke Pemkot bisa dibahas bersama dan bisa disepakati. Misalnya
ada terkait dengan pelayanan keagamaan. Karena kita berharap lansia-lansia ini pada saatnya nanti ketika memang sudah habis waktunya bisa husnul khotimah. Ya kan? Khotimah. Kemudian tentu kita berharap juga dari layanan keagamaan ini sifatnya orang tua kita, lansia kita itu bisa menularkan keteladanan. Bukan menularkan. Kalau menularkan itu penyakit ya. Bisa memberikan keteladanan. Ya. Orang tua itu biasanya lebih bijaksana. Orang tua itu sudah, kalau istilah kita tuh sudah banyak pekan garam, sudah banyak pengalaman, banyak ilmu dan sebagainya. Nah, harapannya beliau-beliau ini tadi bisa mewariskan keteladanan pengalamannya kepada generasi muda. Kalau misalnya kita bicara tawuran pelajar ya, sebenarnya orang tua itu bisa diminta banyak pendapat. Gimana sih dulu mendidik anak sehingga bisa lahir anak-anak yang baik, yang tidak suka tawuran dan sebagainya. Itu peluang yang sangat besar untuk kita bisa memberdayakan para lansia. Itu satu sisi. Itu nanti banyak hal lain yang nanti kita akan bahas di raperda yang sedang dibahas di Pansus. Siap, Bu. Nah, dari Ibu sendiri, harapan Ibu terhadap raperda ini apa, Bu? Apakah kedepannya apakah raperda ini akan disahkan atau begini? Ya, tentu kita sangat berharap pembahasan raperda ini bisa optimal gitu ya. Makanya bukan hanya dinas-dinas teknis nanti yang akan kita libatkan dalam pembahasan raperda, tapi Bapeda ya selaku Badan Perencanaan Pembangunan Tingkat Daerah kita libatkan dalam pembahasan di Pansus sehingga upaya-upaya untuk melindungi, mensejahterakan dan memberdayakan lansia ini bisa didesain, bisa direncanakan lebih sistematis, lebih optimal karena dari awal kita sudah melibatkan Bapeda dalam pembahasannya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa selain terkait dengan upaya pelayanan dari sisi keagamaan, kemudian juga dari aksesibilitas fasilitas publik, kemudian pelayanan kesehatan, kemudian juga kaitannya dengan interaksi sosial. Ya, tadi seperti saya bilang, edukasi kepada masyarakat secara umum untuk dalam tanda kutip lebih menghormati orang tua ini harusnya juga menjadi program pemerintah Kota Bogor sehingga dimanapun ya warga ketemu dengan orang yang lebih utamanya yang lebih tua, lansia dan sebagainya itu bisa saling menghormati. Ya. Terus tentu dengan raperda ini kita juga berharap ada penganggaran yang cukup ya buat kebutuhan pemberdayaan lansia, buat mensejahterakan lansia karena saat ini sudah ada LLI, Lembaga Lansia Indonesia di tingkat Kota Bogor. Tapi saya tahu persis karena kemarin di acara ulang tahun LLI itu saya hadir, ternyata belum ada penganggaran buat lembaga ini. Ya mungkin ke depan kalau sudah ada perda ini sudah disahkan, ya harapannya akan ada hibah yang bisa diberikan dengan baik ya sesuai dengan aturan. Itu satu sisi. Kemudian yang kedua juga terkait dengan layanan sosial. Ini yang masih banyak menjadi PR memang saya melihat. Jadi kita tahu bahwa di lapangan kalau kita turun masih banyak orang tua yang dalam tanda kutip dia mungkin sudah dijanda atau sudah duda gitu ya. Dia sudah nggak punya pekerjaan, keluarga juga sudah nggak dan sebagainya. Ternyata ketika kita cek itu belum mendapatkan bantuan sama sekali dari pemerintah Kota Bogor, baik dari pusat ataupun dari dinas setempat gitu ya. Tentu nanti kita juga sangat berharap pendataan untuk DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial ini bisa dirapikan kembali sehingga orang yang memang benar-benar sesuai dengan harapan kita para lansia tadi bisa masuk menjadi masuk di DTKS dan bisa diintervensi dengan program-program pelayanan sosial atau kesejahteraan sosial. Siap. Itu. Terima kasih kepada Bu Sri. Berarti harapannya bahwa raperda ini harus disahkan ya Bu ya, berarti ya Bu. Harus segera disahkan karena untuk agar tercipta pelayanan-pelayanan yang lebih pro kepada para lansia seperti itu dan memperbesar kemungkinan untuk adanya dana hibah gitu ya untuk program-program terkait perlindungan lansia. Mungkin terakhir closing statement Bu. Baik, jadi saat ini sedang dibahas
Raperda Perlindungan Lansia di DPD Kota Bogor sudah masuk di Pansus. Saya selaku wakil Pansus, ya, Pansus Raperda ini sangat berharap sekali Raperda ini bisa disahkan, sehingga kita berharap pemerintah Kota Bogor bisa lebih optimal lagi di dalam memberikan perlindungan, mensejahterakan lansia, kemudian bisa memberdayakan lansia untuk bisa menjadi teladan bagi masyarakat Kota Bogor dalam upaya kita bersama-sama menciptakan Kota Bogor yang ramah keluarga. Itu mungkin terakhir. Terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa, Bu Hajasri Kusnaini, atas masukannya ya, atas informasinya gitu ya. Jadi lebih terbuka gitu ya kita terhadap kondisi lansia dan upaya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor terhadap para lansia di Kota Bogor ini. Sekian PKS Legislative Corner kali ini. Saya Hanifah Nursada selaku moderator pada PKS Legislative Corner ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. PKS Pembela Rakyat.